Otot bokong ngebantu kita berjalan tegak, lari, naik tangga, dan masih banyak lagi. Ini juga otot terbesar dan terkuat di tubuh kita loh, tapi kita suka lupa menggunakannya. Serius, ada yang namanya amnesia gluteal. Penyebabnya, kita kelamaan duduk saat siang atau karena tubuh kita nggak aktif. Kita ngasih tahu tubuh kita kalau kita nggak menggunakan otot bokong. Jadi otot itu nyari cara sendiri untuk menggantinya. Misalnya, waktu kamu melakukan squat atau gerakan lain yang harus meregangkan pinggul dengan bantuan otot bokong, otot lain akan menggantikannya. Jadi yang bekerja adalah otot punggung bagian bawah dan hamstring. Itu seperti sebuah pesan yang jelas untuk otot bokong. Iya, lanjutin aja tidurnya. Kerjaan kamu bakal dikerjain yang lain kok. Yuk, bangunin otot itu. Glute bridge. Berbaringlah telentang di lantai. Geser telapak kaki sampai ke dekat lutut, lebarkan lutut dan kaki selebar pinggul, lemaskan bahu dan kepala. Sekarang, silangkan tangan di depan dada, tangan gak akan dipakai di latihan ini. Miringkan panggul ke arah tubuhmu. Sekarang, bokong bawah kamu rata nggak? Bagus, soalnya nggak boleh melengkung atau menekan lantai. Ini posisi netral. Nah, angkat pinggul dari lantai sebelum bokong diangkat. Kencangkan otot bokong saat diangkat, pelan-pelan turun ke lantai. Waktu diangkat, pinggul harus duluan ya, lalu punggung. Saat turun, kebalikannya, punggung dulu, baru pinggul. Mulai latihan dengan glute bridge soalnya latihan ini simple. Meskipun kamu lagi nggak bugar, latihan ini juga bagus untuk mengaktifkan otot bokongmu. Kamu bisa mulai tanpa beban tambahan dan pakai tubuhmu aja. Kamu punya stopwatch nggak? Bagus, lakukan ini selama 1 menit. Kita lanjut ke latihan berikutnya, donkey kicks. Posisikan badan seperti meja, letakkan tangan lurus di bawah bahu dan lutut di bawah pinggul. Tundukkan dagu sedikit biar bagian belakang leher menghadap langit-langit. Punggung kamu harus rata ya. Nah, sekarang latih perut bawah tapi jangan sampai tulang belakang melengkung. Kaki membentuk sudut 90 derajat dengan lutut, buang napas, dan perlahan angkat kaki kanan agar kaki sejajar dengan langit-langit. Kembali ke posisi awal. Jangan sampai paha lebih tinggi dari torso ya, nanti punggung bawah akan tertekan. Tinggi maksimalnya adalah tepat sebelum pinggul mulai berputar atau punggung mulai melengkung. 30 detik untuk kaki kanan. Dan 30 detik untuk kaki kiri. Clamshells.
Berbaring menyamping, tumpuk tungkai dan bahu, lalu tekuk lutut pada sudut 45 derajat. Tumpuk juga kakimu, sandarkan kepala di lengan di bawahmu, seimbangkan tubuh dengan lengan atasmu. Biarkan pinggul juga menumpuk karena kamu mungkin merasa pinggul atas akan bergoyang ke belakang selama latihan ini. Satukan kaki dan angkat lutut atas setinggi mungkin, tapi jangan menggeser panggul atau pinggul. Pastikan kaki bawah tetap di lantai. Berhenti sebentar, lalu kembalikan kaki yang di atas ke posisi awal. Otot perut harus kencang, untuk itu tarik perut ke dalam karena bisa membantu menyeimbangkan panggul dan tulang belakang. Lakukan ini selama 1 menit ya, 30 detik di satu sisi dan 30 detik di sisi lain. Latihan tubuh bagian bawah nggak lengkap tanpa variasi squat. Ini versi dasar yang bisa kamu lakukan tanpa alat. Pasang kuda-kuda lebar dengan kaki selebar bahu, letakkan tangan di depan agar lebih seimbang, dan duduk seolah-olah ada kursi di belakangmu. Turun pelan-pelan agar gerakanmu lebih terkontrol. Lutut harus ada di belakang jari kaki, busungkan dada, lihat ke depan agar punggung lurus. Saat berdiri, bikin lebih cepat daripada saat turun. Dengan squat, kamu memperkuat otot lutut dan pinggul. Nyalakan stopwatch dan coba lakukan squat ini selama 1 menit. Latihan bird dog. Posisikan tubuh seperti meja lagi. Biarkan lutut ada di bawah pinggul dan tangan di bawah bahu. Kencangkan otot perut agar tulang belakang netral. Jangan melengkung ya. Sekarang dekatkan tulang belikat. Pertama-tama, angkat tangan dan kaki kiri bersamaan. Pinggul dan bahu harus sejajar dengan lantai saat melakukan ini. Tempelkan dagu ke dada agar kamu menatap lantai dan meregangkan leher. Bagian belakang leher harus sejajar dengan tulang belakang. Tahan beberapa detik, lalu kembali ke posisi awal. Lakukan hal yang sama dengan tangan kiri dan kaki kanan, itu 1 putaran. Yang penting panggul jangan muter dan pinggul jangan turun ya. Jangan angkat kaki terlalu tinggi dan jangan turunkan dada. Tulang belikat harus jauh dari telinga. Bergerak pelan supaya tubuh bisa lebih mudah dikendalikan. Atur napasmu, atur 1 menit di stopwatch.
Reverse lunge. Berdiri tegak dengan tangan di pinggul, angkat dada, bahu ke belakang dan kaki selebar bahu. Tumpukan berat badan kamu di kaki kiri dan angkat kaki kanan lurus ke belakang. Melangkah jauh ke belakang, saat melakukan ini, otot bokong akan mengencang. Paha depan harus sejajar dengan lantai saat lutut kiri menekuk 90 derajat dan berada di atas pergelangan kaki. Kembali ke posisi awal dan ulangi. Lunge bisa memperkuat berbagai otot termasuk hamstring, quadricep, bokong, dan betis. Lakukan selama 30 detik untuk masing-masing kaki. Kamu juga bisa latihan lunge dari berbagai sudut. Kita langsung aja ke lunge samping ya. Berdiri tegak, buka kaki selebar pinggul. Sekarang langkahkan kaki lebar ke sisi kanan. Tekuk lutut kanan sekaligus dorong pinggul ke belakang, kaki harus menapak lantai. Sama kayak squat, lutut nggak boleh lebih maju dari kaki. Dorong dengan kaki kanan untuk kembali ke tengah. Lunge samping juga bagus untuk melatih otot paha dalam. Nyalakan stopwatch dan lakukan 30 detik untuk masing-masing sisi. Lateral step ups juga merupakan cara lain untuk melatih otot bokong. Ambil tangga atau bangku, kardus, apa aja deh yang lebih tinggi dari lantai. Berdiri di sisi kiri bangku, naik dengan kaki kanan dan luruskan kaki kiri. Luruskan tangan ke depan agar seimbang, tekuk lutut kanan dan perhatikan posisinya. Jangan sampai lebih maju dari jari kaki ya. Sentuh lantai dengan tumit kiri sambil turun perlahan. Berdiri lagi, dan kalau mau lebih menantang, angkat lutut ke posisi atas, tahan selama 1-2 detik. Setengah menit untuk masing-masing sisi, pasti bisa.
Gimana rasanya melakukan latihan ini? Kamu udah ngerasa otot bokongmu aktif? Otot bokong mungkin tetap tidur meskipun kamu mulai berolahraga, soalnya badan terbiasa memindahkan tanggung jawab ke otot lainnya. Ini tes simple untuk ngecek apakah latihan ini mengaktifkan otot bokongmu. Coba lakukan single leg loop bridge. Luruskan satu kaki, satu lagi menekuk di lantai. Tahan seperti itu dengan pinggul diangkat. Di mana yang kerasa? Bokong, hamstring, quadricep, atau punggung bawah? Kalau terasa di otot lain, mungkin otot bokongmu masih tidur. Cek hal yang sama dengan latihan lain dari video ini. Satu lagi cara untuk ngecek hal itu, apa panggulmu bisa diam di posisi netral atau pindah ke samping saat tulang belakang turun ketika latihan tadi? Otot bokongnya gagal beraksi lagi. Makanya kamu harus fokus sama otot bokong waktu melakukan latihan di daftar ini, agar bisa bereaksi lebih dulu dibanding otot lainnya. Jangan curang ya otot bokong.